Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Nama saya Resa Wulandari. Nama saya Yusuf Al-Fikri. Nama saya Alfia Damayanti. Nama saya Abizat Fatahillah Ibrahim. Dari kelas 12 IPS 1 kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang perjuangan pembebasan Irian Barat. A. Latar belakang pembebasan Irian Barat. Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu 1 tahun setelah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. B. Perjuangan pemerintah Republik Indonesia dalam upaya pembebasan Irian Barat. Dalam upaya pembebasan Irian Barat, bangsa Indonesia menggunakan 2 cara. Yang pertama dengan cara diplomasi, yang kedua dengan cara konferensi. Yang pertama dengan cara diplomasi. Pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan di Indonesia dari RIS menjadi NKRI. Irian Barat pula belum terselesaikan, namun ada langkah-langkah untuk pembebasan NKRI. Yang pertama, pada tanggal 4 Desember tahun 1950 diadakannya Konferensi Uni Indonesia Belanda, namun gagal. Yang kedua, pada bulan Desember tahun 1951 diadakannya perundingan bilateral antara Indonesia dengan Belanda dan gagal. Yang ketiga, pada bulan September tahun 1952 gagal pula. Nah, yang keempat ada dengan cara internasional. Dengan cara internasional ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama dengan cara Kolombo pada bulan April pada tahun 1954. Yang kedua dengan cara PBB pada tahun 1954. Yang ketiga dengan cara KAA pada tahun 1955. Namun sampai tahun 1956 terjadi masalah dalam Irian Barat atau terjadi kegagalan. Nah, maka bangsa Indonesia mengambil jalan yang kedua dengan cara konferensi. Perjuangan melalui konfrontasi pemerintah Indonesia secara bertahap mulai mengambil langkah yang konkret dalam pembebasan Irian Barat. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui konfrontasi ekonomi, politik, dan militer. Yang pertama ada konfrontasi ekonomi, yaitu sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Jalan konfrontasi yang pertama ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan dengan tindak-tindakan tersebut. Yang pertama ada nasionalisasi Dijasfase Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951. Yang kedua, pemerintahan Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda yang melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. Yang ketiga, pemerintahan Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. Yang keempat, pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Yang kelima, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan mulai 5 Desember 1957. Lanjut yang kedua, konfrontasi politik. Di samping melalui konfrontasi ekonomi, pemerintahan Republik Indonesia juga melakukan konfrontasi politik pada tahun 1956. Secara sepihak
Indonesia membatalkan hasil KNB yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kepuasannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintahan Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Soi. Wilayah meliputi wilayah yang diduduki beserta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernur yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Dia selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cendrawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam Republik Indonesia. Pada tanggal 4 Januari 1958, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat, yaitu FNPIB. Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Lanjut yang ketiga, yang C, konfrontasi militer. Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat atau disingkatnya Trikora yang dibacakan Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Tri Komando Rakyat atau disingkat Trikora ini tersebut berisi yang pertama, gagalkan pembentuk negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang bendera merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Dengan diucapkan Trikora, maka dimulailah konfrontasi melawan Belanda pada tanggal 2 Januari 1962. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan nomor 1 tahun 1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Pada tahun 1964, pada fase konsolidasi kedudukan kekuasaan RI di Irian Barat. Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru, yang dimana ketiga MTB, yaitu MTB Macan Tutul, MTB Macan Kembang, dan MTB Harimau, saat itu diserang oleh Belanda dari laut dan udara. Ketika itu ketiga kapal sedang patroli dan Komandan Yos Sudarso masih mengambil alih MTB Macan Tutul dan memerintahkan kepada kedua MTB lainnya untuk mundur. Pada peristiwa tersebut, Komandan Yos Sudarso Angkatan 96 tenggelam dan terbakar. Dan pemerintah melaksanakan operasi militer. Operasi militer antara lain yaitu operasi Naga, operasi Serigala, dan operasi Benteng Krakatau. Dan untuk mengenal peristiwa operasi Jaya Wijaya, pada tanggal 15 Januari diperingati sebagai Hari Penyerahan Laut Aru, dan pada tanggal 1 Mei tahun 1963 pada saat itu juga Komando Mandala dibubarkan secara resmi. Opera di Irian Barat. Konfrontasi Indonesia dengan Belanda melalui Irian Barat mendapat perhatian dunia. Badan PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya dengan mengutus Ellsworth Spooner, seorang diplomat Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Spooner mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat yang terkenal dengan nama Rencana Bunker atau Bunker
UNTEA dalam peristiwa pengambilan Irian Barat. UNTEA adalah sebuah badan pelaksana sementara PBB yang dibawa kekuasaan Sekretaris Jenderal PBB, badan pemerintahan PBB yang bertugas menjalankan pemerintahan di Irian Barat selama masa peralihan. Peran UNTEA terbagi menjadi 3. Yang pertama, menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah dari pihak Belanda. Yang kedua, menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama masa tertentu. Yang ketiga, menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia. Keterkaitan Uni Soviet dan Amerika Serikat dalam kilas balik pembebasan Irian Barat. Yang pertama, peranan Uni Soviet. Uni Soviet berperan sangat penting untuk membantu pembebasan Irian Barat. Uni Soviet pula sering dikenal dengan Papua. Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Soekarno menjelaskan atas kemerdekaan Indonesia dan merdekanya Indonesia. Namun ada yang belum diakui oleh NKRI, yaitu Irian Barat. Presiden Republik Indonesia akhirnya yaitu Soekarno akhirnya bernegosiasi kepada Belanda, namun gagal. Sang proklamator mengunjungi Moskow, yaitu pemimpin Uni Soviet Nikita Khrushchev sangat mendukung gerakan anti kolonialisme di Asia dan Afrika. Dan akhirnya Moskow ditunjukkan bersenjatanya di Indonesia, senjata-senjata Indonesia. Lalu pada tahun 1950-an Uni Soviet menyuplai 1 kapal penjajah, 14 kapal perusak, 8 kapal patroli, 20 kapal rudal, dan kendaraan yang berlapis baja, amfibi, pesawat, dan helikopter. Fase akhir dalam pembebasan Irian Barat tidak hanya Indonesia dengan Belanda, namun pula Amerika Serikat dan NATO akhirnya turun tangan untuk pembebasan Irian Barat. Indonesia memilih Subandro untuk kembali kepada Khrushchev dan menjelaskan kepada Amerika Serikat, dan akhirnya Amerika Serikat menekan Belanda untuk membebaskan Irian Barat dan dikembalikannya ke Indonesia. Dan akhirnya pada tahun 1962 di bawah tangan Amerika Serikat, Belanda akhirnya membebaskan Irian Barat ke PBB, dan pada tahun 1963 wilayah Irian Barat diserahkan kepada Indonesia. Konteks perang dingin, misalnya, menjadi salah satu pertimbangan Amerika. Terlebih lagi Soviet telah bermanuver untuk mendekatkan diri kepada Indonesia demi memperkuat hegemoni. Naiknya John F. Kennedy sebagai Presiden Amerika Serikat pada 1961
Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.